Malam semua, malam Pak Mansur. Malam, Om. Iya, Sudah saya sambil sudah sambil buka pencet. sudah buka WA saya? Ah, sudah, Pak Asman tadi udah ini juga. Oh, siap. Jadi saya masih ada juga nih yang masih sambil dikerjakan ini, Om. Iya. Pak Mansur nanti handle itu MC dulu ya. Ya, baik, baik, Mom. Baik. Terima kasih. Sama-sama, Mom. Nih, ada catatan yang belum selesai ini, Mom. Lanjut Pak, sambil tunggu-tunggu yang lain sedikit lagi. Ya, ya. Siap-siap maghrib. Assalamualaikum, Pak Sohib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau udah nutup, udah ditutup, udah pamitan. Oh, Tadi gitu. aku masih ada aja. Pak Mansur, udah Maksudnya siap-siap kami. maghrib. Sholat maghrib. Iya. Selamat malam. Ya, 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 Bapak. Ya. Selamat malam, Bapak. ya, Mas. Bapak Ibu yang ada di sini sambil menunggu yang lain boleh bertanya-tanya Bapak Ibu terkait aplikasi mungkin. Terkait aplikasi, mungkin lupa bagaimana cara posting, bagaimana cara mendaftarkan. Boleh sambil tanya-tanya sambil tunggu yang lainnya. Betul sekali, Bu. Selamat malam dari Timor Leste, Bu. Oh iya, Bapak bagaimana Pak? Terkait apa Pak? Ini masalah pendaftarannya sudah Ya, kita sudah kita bisa buka, tapi ya. bagaimana cara mentransferkan uangnya ke 14 cabang yang ada di Indonesia itu caranya aja itu bagaimana? Bapak daftar mandiri atau sponsor? Maksudnya daftar mandiri atau sponsor itu juga sama. Maksudnya mandiri itu begini, Bapak mentransfer dengan dana sendiri. Dananya misalnya Bapak mendaftarkan si A.
Nah, si A itu dia mendaftarkan dengan uangnya sendiri, ada bukti transfer sendiri begitu, atau Bapak Oh, betul. mensponsori orang? Sendiri ya? Tidak. Nah, ada yang sendiri, ada juga yang bisa saya sponsor itu. Caranya itu bagaimana kira-kira itu? Oh, kalau yang disponsori itu Pak, itu memang agak rumit, agak rumit. Jadi tanda bukti transfernya harus diinfo ke admin dulu. Oke. Setelah diinfo ke admin, nanti admin Baik. Bapak bisa Hmm. minta nomor admin. Bapak sudah punya nomornya admin? Sudah punya, sudah ada di profil ada. Nah, Bapak setelah mengirim nomor bukti transfer ke admin, Bapak katakan bahwa Bapak akan menggunakan eh, dana ini untuk sponsor. Betul, Nah, baik. nanti admin akan jawab. Nah, dan dana yang Bapak transfer itu akan dimasukkan di cabang Lampung semua. Ya, Nah, dari cabang Lampung itu Bapak transferkan ke setiap cabang. betul. Nah, misalnya Bapak daftarkan 5 cabang, berarti 250.000 itu ditaruh di cabang Lampung, kemudian Bapak transferkan ke cabang Bandung, Lampung, Bandung, Majalengka, masing-masing 50.000 sampai ke 5 cabang itu. Kalau misalnya Bapak daftar 700, berarti setiap cabang Bapak bagi-bagi yang 700 tadi ke semua cabang masing-masing 50.000. Nah, oleh sebab itu Pak, penting buat kita mempelajari apa namanya setiap profil yang ada, setiap fitur yang ada di akun, Pak. Ada gangguan. Nah, Bapak begini, Bapak boleh catat nomor saya. Sebentar, Bu. Bapak catat nomor saya, nanti saya video call Bapak. Bagusnya kalau Hmm. ada 2 HP. Bapak Oh video, ya, nah Bapak video call, kemudian nanti saya arahkan supaya Bapak tahu karena kalau saldo sponsor itu agak rumit, Pak. betul. Tapi bagaimana untuk mandirinya? Kalau untuk mandiri gampang sekali, Pak. Ya. Bapak masuk di buka aplikasi, Hmm. kemudian di paling bawah itu ada tulisan daftar sekarang. Betul. Itu sudah saya Nah, baik. Itu sudah ya, mengerti, Bu. Begini. Maksudnya ah, untuk dananya karena kan dana ada di tangan saya. Itu betul. kira-kira Ah, oh namanya boleh didaftarkan sudah dalam ini. Terus bukti transfernya akan dikirimkan juga atau nanti nyusul 2 3 hari baru kirim begitu. Bapak tidak begitu. Jadi gini, Bapak kan sudah transfer. Hmm, hmm, Bukti transfer itu Bapak foto, betul, kemudian simpan di galeri. betul. Nah, setelah Bapak klik di bagian depan itu masuk aplikasi, di bagian depannya ada daftar sekarang. Nah, Ya, tahu, tahu Bapak ya. klik itu, kemudian isi di atasnya kan ada referral, terus Betul, kemudian ada. sampai di bawah tuh Pak ada Hmm, apa namanya kirim bukti transfer, ada upload bukti transfer, ada gambar kamera itu. Nah, oke. Bapak klik itu nanti ada pilihan ambil di galeri. Jadi Bapak pilih di galeri karena bukti transfernya tadi udah disimpan di galeri. Betul. Ya, Nah, baik. setelah itu ada tulisan SKB kotak kecil di bawah, baru Hmm, setelah itu daftar. Itu sudah terdaftar, Pak. Cabangnya isi semuanya. oke, baik. Dan Hmm, hanya rumitnya saja ya. untuk daftar pakai sponsor itu yang harus kontak ke admin ya, Bu. Ya, bukan kontak, Pak. Kirim bukti transfernya ke admin. No, untuk dana Nah, sponsornya. dan Bapak yang bukti transfer tadi kirim ke admin dan katakan, Kakak, saya mau gunakan dana ini untuk donor sponsor. Oke, baik. Gitu. Atau saya mau sponsorin orang. Nah, nanti itu akan dikirim ke Bapak punya akun di cabang Lampung.
Baik, baik, baik. Nah, Ya, kalau baik. sudah masuk, Bapak sudah cek di cabang lambung ada 700.000, berarti Bapak Hmm, tinggal bagi-bagi. Nah, lebih jelasnya memang Bapak nanti video call supaya dibantu. Bapak boleh Baik, video. kasih nomor, Bu. Oke, 0853 Sebentar, 62 853 44 44 34 34 01 01 ya 75 75. 0. Oke, dengan Ibu. Lili. Oke, makasih Bu Lili. Ya, Iya. nanti saya Kalau pasti video call. ya kalau bingung-bingung bagusnya memang video call pakai 2 HP Pak supaya lebih jelas toh. Baik, baik, baik. Nanti akan saya Ah, pakai jawab. ya video call nanti tinggal over saja kamera belakang supaya saya bisa arahkan. Baik, Bu. Makasih. Nanti saya video call nanti baru. Atau kalau punya punya Ibu punya waktu nanti saya video call. Terus kita ngomong Iya, tentang. iya, Oke, boleh Pak. oke. Nah, Ya, terima kasih. eh, Terima kasih. Bu. iya, iya, iya Pak, sama-sama. Ya. Maaf, mungkin teman yang lain mengganggu itu. Tidak, Pak Gomez. Kalau ada Apa? pertanyaan juga boleh. Gimana, Pak? Dilanjut, dilanjut. Ini saya sambil posting-posting ini. Kita tunggu Oh, ya. teman-teman ya. Hmm. 19.44 kita tunggu sampai 19.50 ya, Mom. Baru kita mulai ya. Oke, siap, siap kita ikuti. Baik. Halo, Ibu Elizabeth, bagaimana Bu Elizabeth? Halo Ibu Elizabeth. Iya, Bu. Bu Elizabeth tadi belum bisa ini posting ya Bu ya? Sudah bisa, Bu. Sudah bisa. Sudah bisa, betul? Iya, ini dengan anaknya yang jalankan. Oh, oh, iya, iya, iya. Jadi di bagian depan itu yang ada daftar sekarang itu yang paling bawah. Bisa ya, sudah udah aman ya. Yang bagian depan yang tamu ya. Yang bagian depan sekali, Yang home, kemudian yang home. tulisannya daftar sekarang. Terus di atasnya setelah terbuka, di atasnya ada donor sponsor itu dilewatkan, langsung isi ke referral. Yang mana yang home kah? Atau Eh, boleh ditambahkan di kamera, nggak apa-apa supaya saya lihat. Oh, pakai HP 1 ya? iya pakai HP yang satu. Berarti kan yang HP yang ini kan bisa dibuka kameranya, bisa dikasih tunjuk. Lihat, bentar. Coba, Yang ini, Mbak. Kelihatan nggak? itu di bagian bawah sekali, di bagian bawah Oh, sekali bagian itu, bawah ya. Hmm. yang ini sayang, yang ini, kelihatan nggak? Mana? Boleh. Nggak bisa. Coba Kok coba lihat, kelihatan? tambahkan, coba tambahkan di kamera. Oh, salah, itu paling bawah ada tulisan profil. Paling bawah. Paling bawah kiri, paling bawah kanan ada tulisan profil, gambar kepala orang. Iya, iya, iya. Sudah. Ya, klik itu, klik ya. Yang Terus ini. kemudian gulir ke bawah lagi keluar. Pilih keluar. Sudah.
Nggak kelihatan lagi. Oke, oke. Ya, itu sudah, itu sudah. Ya, itu. Ada tulisan referral yang atas. Iya, ada. Ya, itu mulai diisi. Referralnya siapa, isi nomor HP-nya, kemudian ikuti ke bawahnya. Cabangnya pilih paling pertama Lampung. Iya, iya. Sudah bisa? Bentar, Bu, bentar. Hmm, Mama, nomornya dulu. Foto. Nomornya supaya jangan ketik ulang-ulang, dikasih masuk di WA, namanya juga, baru tinggal kopas, nak. Oh iya, Namanya diketik sesuai KTP, jangan salah. Kemudian iya, iya. nomor HP-nya juga diketik di WA, kemudian nanti tinggal copy paste. Supaya tidak ketik ulang-ulang dan tidak salah ketik. Karena kalau salah ketik, nanti masuk di orang lain punya, tidak masuk di situ. Nanti harus transfer ulang kalau salah. Rugi toh? Iya, 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 iya. begitu. Oke. Selamat malam Pak Kadek. Selamat bergabung di wilayah Jayapura. Malam Bu, salam sehat selalu dan sukses. Amin Pak. Salam 5 miliar Pak. Amin Bu. Izin off cam ya Bu. Oke. Bagaimana Pak Mansur? Kita lanjut saja Pak. Mari. Boleh kita mulai. Bentar sedikit saya. Ini tentang langsung sistem apa buku bijak dulu ini, Mom? Buku bijak Pak. Nanti kalau untuk sistemnya mau lanjut tanya jawab bisa. Kita buku bijak dulu Pak. Betul, betul, oke. Karena sudah waktu juga. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai. Ada berapa peserta malam ini yang sudah hadir? 10 orang, Mom. Ya, Pak Gomez, ada Pak Gomez. Ada Bu Desya, Bu Febriana, Pak Nur Pambudi, Pak Gomez, Pak Ikade. Selamat datang, Pak Kade. Selamat bergabung. Juga Ibu Angel, Ibu Ida Jayapura, dan Ibu Ida. Ibu Ida mana Bu Ida? Idanya udah. Ibu Idanya keluar tadi sudah ikut Zoom sore Pak. Ya, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, Hum, Santi, Santi Hum. Bapak Ibu, malam ini malam episode yang pertama
di bulan November sekaligus hari terakhir masa promo Sumpah Pemuda ya. Sepertinya sibuk sambil posting-posting itu Momli. Tapi mari Bapak Ibu di hari yang sangat padat, padat kesibukan di awal bulan dan padat kesibukan di akhir masa promo hari Sumpah Pemuda ini, mari kita sama-sama ikutin paparan buku bijak yang disampaikan oleh Momli, Bu Pendeta kita yang luar biasa ya, yang handal di lapangan, juga gigih di room. Ini terbalik sebenarnya, gigih di lapangan, handal di room kita, di Zoom kita. Baik, tidak kita perpanjang mukadimah dari pembawa acara. Segera kami persilakan kepada Momli untuk menyampaikan paparan buku bijak. Silakan, Bu Pendeta. Baik, terima kasih Pak Mansur. Yang luar biasa hanya Tuhan ya Pak. Terima kasih untuk penyampaiannya dan sudah diperkenalkan. Nama saya Maria Lili, saya sudah berkeluarga. Usia saya sudah setengah abad lebih. Jadi rasa geli tadi dipanggil Mbak gitu ya. Tapi ya mungkin belum terlalu kenal gitu ya. Anaknya Ibu Elizabeth tadi panggil Mbak gitu, lucu. Tapi enggak apa-apa, awet muda. Baik Bapak Ibu, selamat datang untuk di Zoom wilayah Papua. Terima kasih untuk yang sudah menghadiri Zoom pada malam hari ini dan beberapa rekan kita ada yang sudah ikut Zoom pagi dan ada yang ikut sore tadi. Jadi karena kesibukan mereka mungkin dan hari ini juga ada beberapa yang izin karena ada ibadah. Tapi puji Tuhan untuk Bapak Ibu yang ada menyematkan waktu, menginvestasikan waktu untuk duduk belajar bersama, Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa ya. Dan saya percaya berkat Bapak Ibu duduk mendengarkan Zoom pada malam hari ini tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan menghargainya dan menambahkan hikmat buat kita semua. Baik, saya akan memulai untuk pembukaan buku bijak pada malam hari ini. Dikatakan seperti ini, pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Ciri-ciri pemimpin bijak, berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh, so jagalah stamina. Jangan seperti minuman soda yang dikocok. Nah, ini saya mau sampai di sini dulu. Bapak Ibu, kalau kita sudah ada di dunia kerja, pastinya kita memiliki pemimpin. Atau kita sudah pernah bekerja dan saat ini mungkin tidak bekerja lagi, intinya kita pernah dipimpin. Atau kita juga sendiri pernah menjadi pemimpin. Bapak Ibu, untuk menjadi pemimpin itu tidaklah mudah. Ya, banyak orang boleh menjadi pemimpin, tetapi belum tentu dia bisa menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Nah, kalau tadi dikatakan pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat itu ya diakui. Kenapa Bapak Ibu? Orang yang hebat itu biasanya dia hebat bukan karena dia hebat. Tetapi dia hebat bisa jadi karena orang-orang yang ada di sekeliling dia. Tetapi kalau pemimpin bijak, itu dia mau belajar. Dia mau mempelajari segala sesuatu yang terjadi. Dia mau mengulangi jika ada hal-hal yang tidak tepat. Nah, kehebatan orang bijak ini enggak serta-merta terlihat. Kenapa? Karena orang bijak tidak akan menonjolkan terang-terangan apa yang dia punya, apa yang dia mampu. Tetapi dia hebat. Hebatnya apa? Ketika dia mengerjakan segala sesuatu itu nyata. Nah, kalau dikatakan ciri pemimpin bijak itu berlari dengan tujuan. Ada yang dicapai, ada yang menjadi dream-nya dia. Nah, orang yang bijak dia nggak akan menyimpan mimpinya untuk sendiri. Tetapi dia akan membentuk tim sehingga dia memiliki skala prioritas apa yang harus dikerjakan.
Nah, kalau kita memiliki skala prioritas, artinya apa? Ada persiapan sehingga dia tidak bertinju sembarangan. Ada sasaran yang ditetapkan. Ada arahan yang harus dia kerjakan, dia memiliki agenda, dia memiliki skala prioritas, dan kemudian dia melatih kepemimpinan setiap hari. Artinya dia mau belajar dari segala lini, dan dia juga mau belajar dalam segala aspek kehidupan. Kalau mau dibilang menjadi pemimpin bijak, saya dalam proses. Saya nggak berkata, oh saya sudah menjadi pemimpin yang bijak, tidak. Saya tidak serta-merta saya berkata seperti itu. Kenapa? Karena saya masih belajar. Ya, karena saya belum paham dengan orang-orang di sekeliling saya. Ketika saya belum paham di orang-orang di sekeliling saya akan terus belajar. Saya belum paham dengan banyak hal yang ada di sistem. Saya belum paham dengan ketika saya menghadapi orang baru. Saya harus belajar. Saya belum paham bagaimana saya menghadapi anak-anak muda generasi hari ini. Nah, jadi kalau kita mau berhasil, jangan pernah menerapkan senioritas yang gegabah. Maksudnya gini, kita menempatkan senioritas gegabah itu seperti ini, Bapak Ibu. Karena kita merasa diri sudah tua, merasa diri banyak pengalaman, dan kita nggak mau belajar. Nah, tetapi satu hal Bapak Ibu yang kita harus pahami adalah kita patut bersyukur hari ini yang usianya setara dengan saya. Yang setara dengan saya usianya perlu disyukuri. Kenapa? Karena kita ada di berbagai generasi. Kenapa? Kita masih merasakan sedikit banyak generasi kolonial ya. Kemudian kita masuk generasi Orde Baru. Kemudian masuk generasi demokrasi. Kemudian kita masuk generasi milenial. Ya, sudah mulai zamannya komputer mulai ada, kan kita duluan yang ngerasain, betul tidak? Ya, kemudian kita masuk generasi milenial, kemudian kita merasakan juga masuk generasi apa? Gen Z yang sekarang. Nah, kita nggak boleh Bapak Ibu membawa-bawa selalu nih ya. Kita nggak boleh selalu membawa-bawa tentang masa kolonial yang kita dapatkan dan kita terapkan di sini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu di buku bijak ini juga dikatakan gini, jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Kalau saya mendapatkan pemahaman kalimat ini bukan sekedar, oh kamu harus on fire, bukan hanya sampai di situ. Bukan hanya sekedar, oh harus semangat terus, bukan hanya sampai di situ. Pemahaman minuman soda yang berkocok itu adalah, nah ini dia. Kalau kita mau jadi pemimpin bijak, jangan bereaksi yang terlalu cepat. Minuman yang soda yang dikocok itu kan bereaksi terlalu cepat kan? Nah, kadang-kadang kita bereaksi terlalu cepat. Tidak dewasa. Cepat menanggapi segala sesuatu dengan emosi. Tidak melihat berbagai peristiwa yang terjadi dari berbagai sisi. Nah, ini yang kadang-kadang berbahaya. Kenapa? Terjadilah satu peristiwa, kemudian kita melihat, kita bereaksi, kemudian kita menanggapi. Yang kita tanggapi adalah hanya yang kita lihat. Ini berbahaya. Kenapa? Karena akan banyak menimbulkan kesalahpahaman. Minuman soda yang dikocok itu, ketika dibuka, dia akan langsung, ya, dia semangat di awal. Nah, hal ini sama ketika kita melakukan hal-hal yang tadi. Jangan mudah bereaksi dengan cepat. Jangan juga buru-buru menyimpulkan. Akibatnya fatal, Bapak Ibu. Ya. Belum lama juga ada kejadian seperti itu. Nah, seorang pemimpin bijak juga harus
tahu cara menjaga stamina. Yang paling utama adalah dengan mengandalkan Tuhan. Kalau tadi saya katakan kita punya mimpi, kita punya goal sehingga tidak bertinju dengan sembarangan, ada agenda, ada plan A, ada plan B. Kita harus doakan strategi itu, kita doakan goal itu. Kemudian kita juga punya leader-leader dan perlu kita doakan leader kita. Kemudian kita juga harus percaya pada perusahaan, percaya sistem. Oh, saya sangat percaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya sudah merasakan hasil dari sistem itu. Apa yang saya rasakan? Bapak Ibu, kalau kita pikir-pikir ini kan kita lihat betul-betul ini sistem KLPI nggak main-main. Baru nggak tahu saya sekarang ini level nasional itu ada di berapa dan levelnya member ada di berapa. Tapi yang jelas sistem bekerja. Dan saya sudah mendapatkan senggolan-senggolan sistem sehingga bonus itu masuk untuk saya. Jadi kalau dikatakan percaya sistem, oh saya sangat percaya dengan sistem kita. Sangat percaya. Kenapa? Karena saya sudah merasakan senggolan sistem itu luar biasa. Kecil Bapak Ibu tapi kali banyak. Kecil Bapak Ibu tapi terus-menerus, ya. Jadi 1650 saja. Kalau kali banyak, luar biasa Bapak Ibu. Dikumpulkan lagi kali cabangnya berapa. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan kesempatan. Itu yeskan akun saudara. Kalau saudara tidak mengiaskan akun saudara, ada yang terblokir, berarti apa? Senggolan sistem kan nggak masuk ke akun yang keblokir. Jadi akun Anda harus di-yeskan. Supaya apa? Ketika ada senggolan sistem, oh ada 1650 situ, masuk lagi di cabang Lampung, Bandung, Majalengka, sampai 14 cabang kalau saudara punya 14 cabang. Kalikan saja. Besok ada senggolan sistem lagi. Kalikan itu. Kalikan banyak. Dan setiap hari itu ibaratnya air itu terus menetes. Nah, kalau menetes saja begitu banyak, bagaimana kalau itu keran sudah terbuka? Apakah saudara masih ragu dengan sistem kita? Rugi sendiri Bapak Ibu ya. Ya. Percaya sistem, percaya leader. Ikuti prosedur. Nah, yang tadi saya sampaikan ke Pak Gomez tadi, Pak Gomez ya tadi ya, yang tanya tentang apa namanya donor sponsor tadi ya. Pak Gomez ya. Ya, saya yang Ya. tanya, Bu. Itu salah satu kita mengikuti prosedur. Kalau kita mau menggunakan donor kita yang sudah kita transfer untuk donor sponsor, prosedurnya apa? Lapor ke admin dulu. Nah, ini harus dipahami oleh member-member kita. Oleh sebab itu, rajin-rajinlah ikut Zoom. Supaya apa? Pengetahuan kita bertambah. Jangan sampai jadi member, sudah ada referralnya. Nah, kalau saya ngomong ulang-ulang, kalau kita sudah ada referralnya, berarti kita ini pemimpin Bapak Ibu. Kita leader. Kita sudah punya referral di bawah kita ini sebenarnya sudah leader. Jadi harus tahu bagaimana memposting. Ya, saya angkat jempol buat Pak Gomez, nggak malu buat bertanya. Karena barang ini kita harus tahu memang. Dan kita jangan pernah malu, jangan sok gengsi untuk bertanya. Ingat, kalau kita mau jadi leader yang bijak itu harus selalu apa? Mengupgrade diri. Nah, ada yang sampai hari ini sudah punya referral, buka aplikasi aja nggak tahu. Lah ini kan repot. Nah, datanglah sering-sering ke HK. Kan sudah ditentukan jamnya, ditentukan harinya, ya kan? Nah, datang ke HK, belajar buka fitur, belajar yang ada di aplikasi situ ada fitur apa saja. Jadi Bapak Ibu, komitmen itu harus terus terjadi. Komitmen itu ditindaklanjuti dengan apa? Dengan perbuatan. Komitmennya itu apa? Yaitu tadi, terus mau mengupgrade diri, mau belajar, mau konsisten dan persisten. Ya, kalau kita nggak mau nempel terus, Bapak Ibu, ada banyak hal yang kita nggak tahu. Ya, lari ke sana ke sini, orang tawarin produk masih mau. Orang tawarin lagi asuransi masih diambil lagi.
Padahal nyata-nyata ditawari produk itu disuruh jadi sales. Loh kok ya masih mau? Jadi sales kok ya masih mau? Padahal di KLPI kita dijadikan pemilik franchise. Halo? Masih mau disuruh jadi sales jualan produk. Biarkan nanti itu yang jualan itu merchant Bapak Ibu. Kita jadi konsumennya, kita jadi pembeli setia. Nah, kalau Bapak Ibu masih nggak mau nempel, maaf, ke depan Anda akan terpengaruh oleh banyak hal yang akhirnya Anda bingung sendiri. Saya tahu Bapak Ibu pasti ditawarin, apalagi kalau sudah masuk grup besar, dan di sana juga berbagai macam orang, nggak semuanya nempel persisten dan komitmen. Pasti ada orang-orang yang menawarin Anda berbagai macam bisnis. Belajar komitmen Bapak Ibu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya sendiri berapa kali di Japri, di Wapri, saudara. Saya ditawarin ini, ditawarin itu, bahkan dibilang nanti saya daftarkan Bu, nanti Bunda jadi leader ya. Tapi saya katakan tidak, terima kasih. Saya mau belajar komitmen di sini. Dan memang itu nggak mudah Bapak Ibu. Kenapa? Karena tawarannya sangat luar biasa. Tawarannya sangat luar biasa, iming-imingnya luar biasa. Tetapi ujung-ujungnya saya lihat, ada produknya, oh berarti sudah itu, multi level. Dan saya disuruh jadi sales. Oh no, 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 no. Maaf, saya nggak tertarik lagi. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Untuk kita bisa komitmen dan nempel, kita harus berdoa. Kita harus memiliki keteguhan iman. Supaya tidak gampang terombang-ambing ketika ada banyak pilihan disodorkan kepada kita. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, tidak mudah capek, tidak mudah males, kesel, dan bosan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita semuanya tahu bahwa perjuangan itu tidak mudah. Tetapi bagaimana kita mau belajar dan menjadi orang yang luar biasa? Mari kita belajar buku bijak pada malam hari ini yang mengatakan demikian. Petua-petua ini mengajar bagaimana orang dapat hidup dengan bijaksana, jujur, adil, dan benar. Kalau kita mau belajar jujur, adil, dan benar, ya kita harus apa Bapak Ibu? Mau mendengarkan petua-petua atau nasihat. Siapa yang bisa menasehati kita? Bahkan anak kecil pun bisa dipakai Tuhan untuk mengingatkan kepada kita. Mengingatkan kepada kita tentang hal-hal yang harusnya kita kerjakan dan yang tidak boleh kita kerjakan. Karena Tuhan pun bisa berbicara kepada orang lain untuk mengingatkan kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa saja. Bahkan Tuhan itu saking sayangnya sama kita, Tuhan juga bisa berbicara kepada kita, mengingatkan kepada kita lewat apa? Lewat tumbuh-tumbuhan, lewat binatang yang mati, lewat benda-benda mati. Tuhan bisa pakai itu untuk apa? Menyadarkan kita. Orang yang tidak berpengalaman diajarnya, orang yang tidak berpengalaman diajarnya sehingga mempunyai pikiran yang tajam. Nah, orang yang tidak berpengalaman diajar, diberikan didikan, diberikan arahan sehingga mempunyai pikiran yang tajam. Pikiran yang tajam ini tidak serta-merta terjadi Bapak Ibu. Pikiran yang tajam itu adalah pikiran yang kritis, pikiran yang membuahkan hasil yang baik. Dan orang muda diajarnya menjadi orang yang pandai dan dapat berpikir secara dewasa. Bapak Ibu, kita boleh memiliki anak-anak yang biasanya kan orang tua manjakan anak. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika kita salah didik anak, maka kedewasaan nggak akan terjadi. Nah, kadang-kadang kita bersikap keras sama anak kita, kenapa? Karena kita mau anak kita itu bertumbuh menjadi orang yang dewasa. Jadi bukan sekedar memberi makanan, ya, memberi makanan supaya dia bertumbuh besar. Tapi kalau nggak dewasa untuk apa Bapak Ibu? Nah, kita perlu mendidik anak-anak kita supaya bertumbuh menjadi orang yang dewasa.
Karena hanya orang dewasa yang bisa diberikan kepercayaan untuk mengerjakan banyak hal. Dengan petua-petua ini orang bijaksana pun akan bertambah pengetahuannya dan orang yang telah berpendidikan akan mendapat bimbingan. Bersyukurlah kita selalu dinasehati melalui buku bijak ya. Ada Zoom sore, ada Zoom malam, Zoom pagi. Wah, luar biasa. Tujuannya apa? Dengan demikian mereka dapat menyelami arti tersembunyi di dalam petuah dan memahami ucapan-ucapan orang bijaksana serta masalah-masalah yang diajukan oleh mereka. Kadang-kadang Bapak Ibu di tengah-tengah masyarakat kita menghadapi banyak hal. Ya, di tengah-tengah masyarakat kita menghadapi banyak hal. Nah, kalau kita nggak menerima nasihat, kita menjadi orang yang plonga-plongo ketika terjadi sesuatu dan kita diminta pendapat. Ya, kalau orang Papua punya istilah itu apa ya? Nao-nao. Ya, jadi jangan sampai kita jadi orang nao-nao, tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena kita nggak mau dinasehati. Kita nggak mau dengar nasihat-nasihat yang bijak. Untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Orang bodoh tidak menghargai hikmat dan tidak mau diajar. Kita sudah bisa melihat seperti apa orang bodoh yang tidak mau diajar. Ketika dinasehati dia pergi. Ketika dia melakukan satu pelanggaran, ditegur, dinasehati, dia langsung marah. Pergi, meninggalkan orang yang menasehati. Itu salah satu ciri orang yang bodoh. Saya berharap setelah hal ini didengar, tidak ada lagi orang yang demikian. Kenapa dikatakan permulaan pengetahuan ialah takut akan Tuhan? Nah, mari kita orang yang bodoh tadi, yang dikasih nasihat pergi, itu di dalam hatinya nggak ada rasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, dia takut dosa, maka dirinya selalu akan mau dinasihati. Kenapa? Nggak mau tergelincir. Dia nggak mau jatuh dan dia tidak mau mengalami hal-hal yang merugikan dirinya. Perhatikanlah apa yang dikatakan ayah ibu kepadamu, anakku, sebab ajaran-ajaran mereka menambah budi baikmu seperti hiasan kepala dan kalung memperindah rupamu. Nasihat orang tua tidak ada yang namanya nasihat salah. Tidak ada orang tua yang menjerumuskan anaknya dengan nasihat yang salah. Ya. Kalau ada orang tua milenial ya menasihati anaknya yang salah, itu saya rasa bukan nggak bisa disebut orang tua. Saya mau katakan, karena kalau orang tua sejati, yang namanya orang tua, dia tidak mau anaknya jatuh, dia tidak mau anaknya tersesat, maka akan diberikan nasihat yang baik. Kalau orang berdosa membujuk engkau, anakku, janganlah turuti bujukan mereka. Seandainya mereka berkata, ayo mari kita mencari orang dan mengeroyok dia. Untuk iseng-iseng mari kita menyerang orang yang tak bersalah. Bapak, Ibu, banyak hari ini pengaruh-pengaruh buruk muncul baik lewat media sosial maupun circle lingkungan secara nyata. Saya hanya berpesan, perhatikan pergaulan anak-anak muda kita. Dengan siapa mereka bergaul, dengan siapa mereka berteman. Kenapa? Karena pergaulan yang salah akan merusakkan sifat yang baik. Pergaulan yang salah akan merusakkan kebiasaan yang baik. Saya mengatakan ini karena sudah banyak contoh. Mereka yang sering bergaul dengan orang yang kasar, mereka yang sering bergaul dengan orang yang senang berkelahi, lama-lama mereka akan menjadi orang yang kasar dan sering berkelahi. Mereka yang tadinya tidak suka merokok minum, bergaul dengan orang yang suka merokok, suka minum. Mereka sering bergaul dengan orang-orang yang suka memperdaya orang lain. Lama-lama akan ikut gaya hidup mereka. Hati-hati Bapak Ibu. Mari kita perhatikan, anak-anak kita memiliki teman pergaulan siapa saja.
Dan sosial media yang seperti apa yang sering mereka lihat dan mereka ikuti. Dan kita perlu mendoakan anak-anak muda kita supaya jangan tersesat dan terombang-ambing oleh apa? Pergaulan zaman sekarang ini. Janganlah ikut dengan orang-orang yang demikian, anakku, orang yang kasar, orang yang sering menyesatkan tadi. Jauhlah mereka, mereka tidak dapat tinggal diam kalau belum berbuat jahat. Mereka ingin cepat-cepat membunuh. Di sini membunuh bukan dalam arti membunuh, menghilangkan nyawa secara langsung, tetapi justru di sini yang lebih mengerikan adalah apa? Dibunuh pelan-pelan, dibunuh karakternya, dibunuh perbuatan yang baik, dibunuh sifat yang baiknya, dipengaruhi dengan hal-hal yang jahat, maka lama-lama akan mati pelan-pelan. Dan itu akan sangat menyusahkan keluarganya. Sedangkan burung pun tidak akan masuk ke dalam jaring yang dibentangkan di depan matanya. Ini adalah satu gambaran gini. Kalau burung aja ngerti dia mau dijerat, dia nggak akan masuk ke dalam jerat itu. Lalu kita udah tahu temannya jelek, temannya itu salah. Kalau kita tetap membawa diri ke sana, itu konyol namanya. Kalau dikatakan, oh kita harus pilih-pilih teman, kalau gitu ya, masa kita pilih-pilih teman? Kalau memang dia membawa dampak buruk, lebih baik kita nggak usah berteman dengan orang begitu. Dan memang kita harus pilih-pilih teman. Pilihlah teman yang membawa saudara kepada jalur yang benar. Pilihlah saudara yang bisa menunjang pertumbuhan rohani saudara. Pilihlah teman yang bisa membuat Anda menjadi kreatif yang positif. Kenapa saya katakan kreatif yang positif? Karena ada kreatif yang negatif. Apa kreatif yang negatif? Gimana cara canggih nyuri motor misalnya. Gimana cara canggih nyungkil mesinnya mobil. Nah, itu kan kreatif tapi salah kan? Nah, jangan ya Bapak Ibu. Oke. Memang orang yang mencari nafkah dengan memakai kekerasan akan membayarnya dengan nyawanya sendiri. Kita ketika ada di KLPI, jalur-jalur yang mulai bengkok diluruskan Bapak Ibu. Kita dipersiapkan, dibekali dengan buku bijak. Kenapa? Karena ke depan berkat yang kita dapat dari KLPI itu tidak main-main. Bapak Ibu kalau tahu hitungannya, setiap bulan satu cabang 22.143.000 satu transaksi. Bagaimana kalau 5 transaksi? 22.143 dikalikan 5 itu sudah 110 juta. Itu 5 transaksi satu cabang. Bagaimana kalau 110 juta itu satu transaksi tadi dikalikan 5 cabang Bapak Ibu? 550 juta, setengah M. Itu baru 5 cabang, 5 transaksi. Bagaimana mereka yang punya 14 cabang franchise? Uang besar atau kecil? Uang besar Bapak Ibu. Oleh sebab itu semua member KLPI dipersiapkan hidupnya dengan buku bijak supaya bisa menggunakan berkat yang didapat dengan benar. Supaya kita tidak menjadi orang yang serakah dan salah jalan. Ya. Kita dipersiapkan di sini Bapak Ibu menjadi bos, menjadi pemimpin yang bijak. Kenapa? Supaya kita tidak lagi diperdayai oleh uang. Uang itu bisa menjadi hamba yang baik, tetapi uang juga bisa menjadi tuan yang jahat. Ketika kita di KLPI, kita menjadi orang bijak, uang itu menjadi hamba yang baik untuk kita. Uang itu bisa kita atur, kita bisa perintahkan uang itu untuk menjadi apa saja sesuai mau kita. Tetapi kalau kita nggak belajar bijak, uang itu akan menjadi bos untuk kita. Kita yang diatur uang nantinya. Kita yang diperintah oleh uang itu. Bahkan tidak jarang, maaf, hari-hari ini banyak orang-orang yang diperdayai oleh uang, dijadikan hambanya uang. Karena mau sukses, mau hebat, dia mau diperhamba oleh uang. Sehingga apa? Menghalalkan segala cara.
Bahkan banyak anak muda tidak lagi tahu malu, dia menjual dirinya karena uang. Nah, itu salah satu contoh yang paling tragis bagaimana uang itu menjadi tuan bagi dia. Enggak punya rasa malu lagi. Dia sudah diperintah oleh uang sampai menjual dirinya. Itu yang harus kita renungkan dan kita pikirkan. Hai orang bebal, sampai kapan kamu mau hidup tetap demikian? Kapan tiba waktunya kamu berhenti meremehkan pengetahuan dan menolak pelajaran? Dengarkanlah aku. Apabila aku menegurmu, maka kepadamu akan kunyatakan isi hatiku dan kuajarkan pengetahuanku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan nggak pernah menciptakan orang bodoh. Tidak ada. Karena kita diciptakan segambar dan serupa Allah. Kita diciptakan sama dengan Dia. Kita diciptakan mulia dengan akhlak, dengan akal budi, dengan otak yang sempurna. Jadi saya mengatakan sebenarnya tidak ada satu orang pun yang bodoh di dunia ini. Halo. Siapa yang membuat kita bodoh? Lingkungan kita. Setelah kita besar, diri kita sendiri yang bikin diri bodoh. Apa? Enggak mau dinasehatin. Enggak mau diarahkan. Enggak mau ditegur. Enggak mau dengar nasihat. Anda sedang berjalan menuju kepada yang disebut orang bodoh. Jadi berhentilah. Berhentilah dan berbaliklah. Enggak ada yang salah, enggak usah gengsi Bapak Ibu. Apakah saya pernah melakukan demikian? Saya pernah melakukan demikian. Tapi saya menyadari itu dan saya bertobat, saya ngomong sama Tuhan, ampuni saya Tuhan. Banyak orang hari ini bodoh, tapi nggak menyadari itu, bahwa dirinya bodoh. Semua nasihatku kamu abaikan dan teguranku kamu tolak. Ya, apabila ini terjadi, saya akan mengatakan selamat. Selamat apa? Selamat menjadi orang bodoh dan memprihatinkan. Karena itu kalau kamu celaka dan hidup susah, aku akan menertawakan kamu. Apabila kamu ketakutan, aku akan mengejek kamu. Oh, sangat-sangat miris. Ya, ternyata ketika kita nggak mau dinasehati dan kita menjadi orang bodoh, saat kita tergelincir, kita jatuh, kita gagal, kita ditertawai. Siapa yang menertawai dunia ini? Ya, aku akan mengejek kamu apabila kamu cemas dan menderita karena ditimpa bencana yang datang seperti badai. Saya berdoa tidak ada yang mengalami hal seperti ini di KLPI. Karena apa? Sudah diajar bijak setiap hari. Pada waktu itu kamu akan menyesal dan memanggil aku, tetapi aku tidak akan menyaut. Kamu akan mencari aku kemana-mana, tetapi tak akan menemukan aku. Bapak Ibu bayangkan kalau itu Tuhan. Kita sering ditegur oleh Tuhan mungkin lewat pengajian, lewat tausiah, lewat khotbahnya para hambanya di gereja mungkin. Atau kita pernah ditegur juga tuh melewat khotbah-khotbah online, tapi kita tetap mengeraskan hati. Suatu saat ketika kita mencari Tuhan, betapa sedihnya ketika Tuhan nggak mau dengar. Bagaimana ketika kita mau berbalik, kita memohon pengampunan kepada Tuhan, Tuhan sudah menutup pintu buat kita. Sedih kan? Sedih Bapak Ibu. Kita datang sama orang tua, kita ngomong minta maaf. Ma, Pa, minta maaf. Lalu si mama, papa nggak ngomong apa-apa, nggak jawab apa-apa, nggak bilang, iya saya maafkan kamu. Itu saja sedihnya minta ampun. Apalagi kita berseru-seru sama Tuhan dan Tuhan nggak dengar. Doa kita hanya sampai kandas di plafon. Bapak Ibu kira-kira apa yang terjadi? Kita berjuang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, enggak berhasil. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Tuhan sampai menutup mata, menutup telinga untuk doa kita, apa yang terjadi? Mari Bapak Ibu, jangan pernah remehkan nasihat. Tadi yang saya katakan, Tuhan bisa pakai siapapun untuk menasihati kita. Kenapa? Kalau Tuhan ngomong langsung sendiri dari langit, mungkin Anda nggak akan bangun lagi. Karena Anda akan apa? Kaget. Coba aja kalau nggak percaya. Tuhan bicara langsung dari langit, saudara pasti akan kaget. Saudara pasti akan apa? Pingsan.
Tetapi Bapak Ibu, mari ketika kita diingatkan oleh Tuhan, dinasehati oleh Tuhan lewat siapapun, lembutkan hati kita. Kamu seperti orang yang tak pernah suka mendapat pengetahuan dan enggan mentaati Tuhan. Kamu tidak pernah mau menerima nasihat-nasihatku atau perintah, memperhatikan teguran-teguranku. Karena itu kamu akan merasakan akibat dari perbuatan-perbuatanmu dan rencana-rencanamu yang buruk. Orang yang tak berpengalaman akan mati karena mengabaikan aku, dan orang bodoh akan hancur karena tak menghiraukan aku. Tetapi orang yang mendengarkan aku akan terpelihara. Ia hidup dengan aman dan tak perlu takut. Luar biasa. Hari ini nasihat ini cukup keras buat kita, ya. Tapi jangan pernah tebalkan hati. Kenapa? Ya, di Al-Quran ataupun di Bible, di Alkitab, ada satu tokoh yang namanya Fir'aun. Kita tahu Fir'aun seperti apa? Karena Fir'aun dinasihati ulang-ulang, ya, dia sering menyiksa umatnya. Fir'aun dinasihati ulang-ulang. Fir'aun mengintimidasi umatnya. Fir'aun menyiksa umatnya. Fir'aun diingatkan berulang-ulang karena nggak mau dengar. Dinasehati oleh para nabinya, dinasehati oleh para orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memberi nasihat, enggak mau dengar. Apa yang terjadi dengan Firaun? Tuhan menebalkan hatinya. Tuhan membuat hatinya bebal. Tuhan membuat pikirannya tumpul. Jabatannya raja, jabatannya orang yang terpandang, orang nomor 1 di Mesir. Tetapi Fir'aun bebal. Fir'aun pikirannya tumpul. Sehingga dia menjadi orang yang celaka. Apakah kita mau menjadi orang yang seperti itu, Bapak Ibu? Mari, hari ini Tuhan mengingatkan. Kalau engkau mengabaikan perintah-perintahku, petuah-petuahku, maka engkau akan tergelincir dan jatuh. Dan aku tidak akan mendengar engkau dan aku tidak akan memperhatikan engkau. Tetapi, ini dia. Terakhir saya baca ulang. Ya, terakhir. Tetapi orang yang mendengarkan aku akan terpelihara. Ia hidup dengan aman dan tak perlu takut. Tak perlu takut ini banyak artinya. Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut kekurangan, nggak usah takut dengan segala macam. Kenapa? Hidup kita dijamin oleh Sang Pencipta. Hidup kita dijamin oleh Allah. Perlindungan disediakan oleh Allah. Kenapa? Karena kita menjadi umat kesayangannya. Kita menjadi orang yang peka. Ketika kita ditegur salah, kita berbalik kepada jalannya. Ketika kita diingatkan apa yang kita perbuat tidak berkenan, kita bertobat. Kita minta ampun, kita sujud di hadapannya. Ampuni saya Tuhan. Mari Bapak Ibu, hari ini ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Jangan pernah mengeraskan hati. Itu saja yang boleh saya sampaikan. Sukses bersama di KLPI. Mari kita terus belajar menjadi orang-orang bijak. Ada hal-hal yang mungkin kita tidak enak mendengarnya. Tetapi kalau itu kehendak Tuhan, nggak ada salahnya kita berubah. Ya, perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Nah, ketika kita berubah satu karakter, maka Tuhan akan memberkati satu hal. Ketika kita berubah 2 macam karakter, maka kita akan diberkati dan terus demikian sampai berlipat ganda. Ya, supaya hidup kita terus berbuah Bapak Ibu, berbuah kebajikan, berbuah berkat-berkat yang nyata dalam hidup kita. Baik, itu saja yang boleh saya sampaikan. Saya akan memimpin doa satu kali, sebelumnya nanti akan saya serahkan ke Pak Mansur. Mari kita berdoa. Saya akan memimpin dengan cara Nasrani dan Bapak Ibu yang beragama lain silakan menyesuaikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba datang kepadamu, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau penolong kami, Engkau yang memberikan kehidupan dan berkat kepada kami.
pada malam hari ini kami boleh mendengar nasihat-nasihat yang daripadamu. Biarlah itu semua boleh kami cerna dalam hati dan pikiran kami, terlebih lagi ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya. Biarlah Roh Kudus memimpin setiap kami, diberikan kepekaan untuk kami menjadi orang-orang yang semakin hari semakin menyukakan hati Tuhan melalui kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan kami terus berdoa untuk setiap leader kami dimanapun berada, secara perusahaan, semua leader-leader yang ada di sana diberkati oleh Tuhan satu persatu. Demikian juga untuk para kane, ketua HK dan calon ketua HK, biarlah Tuhan juga memberkati. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh kenal begitu banyak saudara-saudara kami dari seluruh Indonesia, bahkan ada dari Timor Leste, dari Malaysia, dari Singapura. Biarlah Tuhan kami boleh bersama-sama di dalam Engkau, kami boleh bersama-sama saling mengasihi satu dengan yang lain dalam persaudaraan yang murni, dalam persaudaraan yang tulus. Kami boleh saling membangun, saling melengkapi satu dengan yang lain. Ketika kami menjadi orang sukses, biarlah kami dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami terus berdoa Tuhan untuk KLPI, biar perusahaan ini dipakai oleh Tuhan menjadi satu kendaraan untuk kami meraih sukses bersama-sama. Melalui KLPI kami boleh menemukan jalur berkat-Mu, melalui KLPI kami boleh menerima jalur rezeki-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami kerjakan ini tidak sia-sia. Melalui sistem yang sudah terbukti kami memperoleh penghasilan walaupun masih kecil. Kami percaya yang kecil ini akan terus bertambah-tambah, ini menjadi benih yang terus bertumbuh, berbuah lebat, bahkan kami akan menuai dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, seluruh member di seluruh Indonesia memberkati mereka. Demikian juga untuk leader-leader kami, mungkin mereka saat ini sedang bergumul dengan banyak masalah. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan jalan keluar. Mereka yang bergumul dalam kehidupan rumah tangganya diberkati Tuhan, juga diberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Secara khusus Tuhan untuk member yang ada di Jayapura, berkati mereka satu persatu. Sampai hari ini Tuhan mereka masih menganggap remeh dan menganggap tidak penting tentang Zoom, mempelajari buku bijak. Ampuni Tuhan dan biarlah kami semakin hari semakin memiliki kerendahan hati untuk kami duduk bersama, belajar bersama, agar hidup kami makin hari makin diubahkan menjadi lebih baik dan lebih baik, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, menjadi kesayangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini seru doa kami yang kami naikkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Allah kami, penyelamat kami, penebus dosa kami. Dalam namamu Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Mansur, saya kembalikan. Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih Mumli. Paparannya yang luar biasa. Mumli ini memang handal di lapangan, piawai di depan kamera. Begitu Bapak Ibu saya silukin ya. Begitu. Dengan apa itu ya, kalau di ini kayak saya bilang sentilan-sentilun itu. Sebenarnya sangat sangat mengena ya karena di hati gitu. Tetapi diiringin dengan ketawa dulu gitu. Seperti tadi yang saya ingat sekali, saya coba ulang untuk mengutipnya, yaitu kita boleh kreatif gitu, tapi kreatif yang positif gitu. Jangan congkel-congkel-congkel, tapi bagaimana itu? Tempat kontak motor dicongkel-congkel begitu, tapi sambil ketawa. Jadi ini sebenarnya teguran yang betul-betul ke hati, bukan ke kepala kita. Bukan teguran dari kepala, tapi dari hati begitu. Itu yang saya eh, tekankan untuk kita semua. Kemudian yang lainnya adalah seperti komitmen ya, walaupun iming-iming gitu. Kemudian bujukan gitu, juga tawaran. Barangkali juga peluang di luar sana itu banyak, bagus, begitu menggoda gitu. Tetapi komitmen kepada KLPI, Momli ini mempunyai komitmen kepada KLPI dan mengajak kita semua ini untuk semakin komitmen. Karena apa? Ya, kita hari-hari ditempa dengan buku bijak untuk selalu nempel kepada Tuhan supaya kreatifnya tuh positif begitu.
Itu yang kedua, kemudian yang lainnya adalah tentang eh, perubahan. Iya Bapak Ibu benar sekali Momli sampaikan itu perubahan. Jadi perubahan itu bersifat dinamis. Kita selalu berubah. Alam ini selalu berubah. Dari dulu sampai sekarang. Bahkan kalau tadi dikatakan seperti saya ya yang sudah rambutnya berwarna dua, juga Pak Gomez itu sepertinya juga sama dengan kita-kita di sini. Kita itu berapa dekade. Dari zaman kolonial sampai zaman milenial. Jadi dari mungkin saya ingat sekali dulu saya kakak itu pergi ke Dili dulu, di Dili. Itu saya hanya tanya sama kakak saya tuh waktu di Surabaya, Pak Gomez, apa kabar kakak manis, bagaimana di Dili begitu. Itu bulan Januari surat saya layangkan itu. Bulan Maret baru dapat berita baik-baik saja. Nah itu zaman kita tuh itu, gitu. Zaman Sama juga Bu Desia. Apa kabar kawan-kawan begitu. Bahkan kalau saya lanjutkan terakhir ini bagaimana? Saya kirim surat ke kakak saya yang di Dili. Waktu itu kerja di bangunan, katanya lagi pesat-pesatnya membangun. Saya kirim surat. Belum 1 bulan, saya pulang lebaran. Nah, wah surat saya bagaimana ini? Nah, surat saya masih di Timor Leste. Pasti itu dipegang Pak Gomez. Salam 5 pilar Pak Gomez. malam, terima kasih Pak. Ya, Iya, iya. Jadi Bapak Ibu, seperti itu penyampaian pemaparan buku bijak dari Momli yang sangat luar biasa. Ini kita masih ada waktu sekitar 20 menit. Baik, waktu yang 20 menit ini kita seperti biasa kita gunakan untuk sharing, untuk bertukar pengalaman closing dan sebagainya. Uh, Utamanya bagaimana kesan kita selama menjalani masa promo. Ada 2 promo Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah promo Hari Santri, kemudian disambung lagi dengan promo Sumpah Pemuda yang berakhir hari ini, malam ini Bapak Ibu, pukul 23.59. Yuk kita sharing tentang closing di masa promo. Barangkali Pak Gomez dulu diulang. Tadi ada sedikit ini mau ngawalin sharing kita. Silakan Pak Gomez. Saya persilakan waktu yang pertama ini. baik, terima kasih Pak Mansur, terima kasih Bu Lili, terima kasih semua teman-teman yang ada pada meeting malam ini di Zoom. Teman-teman Ketua HK, calon Ketua HK, selamat malam. Saya hanya mau menyampaikan ya namanya perasaan ya, perasaan dengan menanggapinya hmm, masa promo. Ya, ini terus terang saja kita di Timor Leste ya senang sekali mau ikut masa promonya. Cuman ya namanya masa promo juga saya bagaikan suatu hal yang tiba-tiba saja gitu. Jadi agak susah juga. Jadi disarankan mungkin dari Ketua HK, apa Mansur, Bu Lili. Coba kalau nanti ada meeting HK di sana, Ketua, coba dibilang kalau promonya diberikan jarak waktu biar kita bisa dapat juga closing terus masukkan anggota. Soalnya kalau 2 promo yang saya rasakan sendiri, saya menyampaikan dalam perasaan saya, sepertinya apa tiba-tiba ya. Oh ini promo, saya dapat kabar dari Pak Ibrahim. Oh ini promo, ini promo. Tapi waduh, promonya begini kita mau closing bagaimana? Sekarang kita mau promo. Jadi mau ikutin peserta yang baru dalam promo. Tapi ini penyampaian saja. Siapa tahu dalam meeting nanti, dalam rapat nanti kan mungkin disampaikan untuk masa promo hari-harinya kan sebelumnya diberitahu supaya kita juga persiapan untuk closing dan persiapan menggunakan orang-orang yang mau ikut partisipasi mitra kita yang baru begitu. Terima kasih, itu hanya komentar saya Bu, Pak. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak Gomez. Saya ingin menginspirasi daripada perjuangan teman-teman di Papua ya. Ini malam ini untuk Pak Gomez. Waktu itu saya baru gabung, jadi sering Pak Asmen itu menyebut Bu Pendeta, Bu Pendeta. Tapi menyebut-nyebut saya ini penasaran yang mana orangnya gitu. Sampai Pak Asman bercerita, beliau berdua ini lagi mengajukan Zoom yang kita nikmatin sekarang ini. Zoom pukul 17.30 yang sekarang ini lagi berjalan. Nah,
Saya juga ingin memberi inspirasi ini kepada Pak Gomez. Apa itu? Nah, ini. Jadi Pak Gomez, eh, saya ingin menanggapi tentang promo yang buat Pak Gomez mengejutkan tadi, supaya lebih mengejut-ngejutkan lagi teman-teman di Timor Leste, supaya betul-betul terkejut. Bagaimana? Pak Gomez, berdoalah kepada Tuhan. Mintalah ada promo khusus untuk saudara-saudara di Timor Leste. Kalaupun Sumpah Pemuda di sana ada, mintalah untuk Sumpah Pemuda sana. Atau kalau ada hari santri atau hari apa, cobalah meminta kepada Pak Basri, kepada pimpinan-pimpinan KLPI. Karena apa? Kami di Papua sudah membuktikan bahwa sangat baik sekali pimpinan kita itu. Makanya kita percaya leader, percaya perusahaan, gitu. Kemudian kalau Pak Gomez sudah minta kepada Tuhan dan Tuhan sudah memberi, nah katanya kan tiada yang mustahil kalau sudah Tuhan yang bicara, itu Pak Gomez. Amin. Makasih Pak Mansur. Amin. Ya ini support untuk Pak Gomez gitu. Baik, dilanjut yang session berikutnya. Maaf maksud saya teman-teman yang lain, monggo silakan. Ada Pak Kadek. Pak Kadek silakan dibuka kameranya, waktu dipersilakan untuk Pak Kadek biar kenal semua. Pak Mansur dari saya sedikit saja. Bapak Oh Ibu. iya, mari sabar Bapak ya. Ibu, ya, kita doakan ya Bapak Ibu untuk kita kan jelang Natal nih, gitu. Kita doakan nanti ada promosi yang luar biasa di Desember nanti ya Bapak Ibu. Jadi kita perlu berdoa memang betul supaya dari perusahaan ada promo yang luar biasa untuk di Desember ini, begitu ya. Percayalah, Amin. pasti. Terima Cuman kasih. apa Amin. itu? Tunggu tanggal mainnya. Oke, itu saja. Lanjut silakan Pak Kadek. Amin. Saya teriaknya kuat tapi mute lagi, mute jadi enggak ini. Pak Kadek, mari silakan. Luar biasa membeli. Terima kasih Pak Mansur dan Bu Lili. Saya sementara izin off cam. Untuk hal-hal lain belum bisa saya diskusikan Pak. Saya memonitor aja dulu, menyimak. Terima kasih Pak. Semangat selalu. Sukses Pak. Baik Pak Kadek, terima kasih. Menyimak ya, menyimak itu belajar. Kayak saya tuh kalau saya tutup layar itu menyimak. Menyimak kata demi kata, apalagi yang dikatakan kayak tadi itu sangat dari hati dan menuju ke relung hati kita. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada, oh ada Bapak kita nih, Bapak Nerius. Selamat malam Pak Nerius. Malam, Pak Mansur. Hormat Bapak, silakan Bapak sharing malam ini, waktu dipersilakan. Ya, yang pertama, mohon maaf, berapa waktu saya tidak ikut, ada musibah, ada keluarga meninggal berturut-turut, jadi saya tidak bisa hadir. Yang ingin saya informasikan, sebetulnya sudah lengkap sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Lili tadi. Ini menggugah sekali bahwa memang ada hal yang memang kita harus lakukan seperti yang disampaikan dari buku bijak tadi oleh Ibu Lili. Dan malam ini benar-benar menggugah pikiran saya bahwa ternyata ini luar biasa ini Ibu Lili. Ya, kaitan dengan profesi beliau saya pikir pas sekali kalau beliau yang bawakan buku bijak ini memang luar biasa ini. Karena sangat menggugah sekali perjalanan kita di KLPI ini supaya kita terus jangan sampai kita tergoda dengan yang lain-lain. Kita harus fokus, kita harus semangat dan ya kita mesti terus jalan terus, pantang mundur. Kita harus semangat. Ya saya pikir pengalaman Pak Mansur, Pak Asman, Ibu Lili ini hal-hal yang motivasi-motivasi yang luar biasa ini. Harapan saya ya memang dengan pengalaman
ada promo-promo. Memang KLPI ingin supaya lewat promo itu bisa kita banyak orang yang harus masuk menjadi anggota di KLPI sehingga bisa mendapat bagian seperti yang nanti ya kita juga akan menjalaninya. Jadi mudah-mudahan hari-hari yang bersejarah itu ya bisa dijadikan sebagai promo-promo bagi teman-teman kita sehingga ya mereka bisa semangat untuk masuk. Karena memang ini program KLP ini tidak segampang kita balik telapak tangan. Untuk meyakinkan orang itu memang ya seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Lili tadi, Ibu Pendeta, bahwa ternyata ya hasilnya sudah dinikmati oleh Ibu Pendeta. Walaupun yang kita cita-citakan itu sambil berjalan kita akan menuju ke sana. Tetapi yang lain sudah dinikmati oleh Ibu Lili dan juga Pak Asman, ya mungkin juga Pak Mansur. Nah ini yang menjadi motivasi untuk kita. Karena mimpi kita itu nanti setelah kita akan jalan itu, yang kita mimpikan itu akan menjadi kenyataan. Karena buktinya kan sudah ada teman-teman yang lain. Dari provinsi-provinsi yang lain, dari kota-kota yang lain yang mengikuti, kita sudah lihat buktinya bahwa ternyata bukan janji yang kosong, tetapi itu mimpi yang akan dicapai setelah kita lakukan tahapan-tahapan yang memang menjadi tanggung jawab kita bersama di KLPI. Saya pikir itu ya Pak Mansur. Terima kasih banyak untuk Ibu Lili, Pak Mansur yang memfasilitasi kita di malam ini dengan informasi, gagasan, ide yang luar biasa, motivasi yang sangat luar biasa ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Nerius, orang tua kita semua ini. Luar biasa, ini sangat nyambung sekali dengan yang disampaikan sama Mumli tadi ya, matching gitu. Ini seperti penegasan ini kayaknya. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, tadi saya nggak mengulas lagi. Baik, waktu masih ada 10 menit. Silakan kepada Ibu Levina. Ibu Levina, silakan waktu kami berikan. Mari Ibu Levina. Mungkin bisa memperkenalkan diri. Ya, boleh perkenalkan ya. Siapa upline-nya mungkin atau tahu KLPI dari mana begitu. Ini Ibu Levina, saya boleh tanya Ibu Levina yang di BMKG Jayapura kah? Halo Ibu Levina. Ya, yang penting termonitor Mumli ya gitu. Nah, saya ingin Jayapura tanya dia. Ya. Bagaimana Bu Densa? Oh, mari Bu Desya, silahkan. Bu Levi dari Jayapura itu Pak. Yang dari harga. Itu Bu Levi yang dari yang di BMKG, betul? Jayapura, Bu. Ya? Jayapura. Iya, Jayapura. dinasnya beliau di BMKG. Bu Densa? Ya, baik. Mom, begini Mom, kayaknya supaya ini waktu. Ya, justru saya ingin Mumli mungkin membuat tantangan untuk Mumli, mungkin untuk kita semua yang merasa tantangan itu perlu. Karena apa? Tantangan itu juga motivasi ya bagi kita yang punya visi yang sangat kuat gitu. Itu tantangan jadi kesempatan. Hal yang sulit itu jadi yang mudah. Ketika mendapatkan kesulitan, semakin serius kita. Apa solusinya? Ketika dapat tantangan seperti kita menanjak satu bukit, kita akan terus naik gitu. Dan mana yang gunung kita lihat tinggi tadi, setelah kita di atas, katanya gunung itu ternyata cuma di bawah kaki kita. Nah, sehubungan dengan ini dan yang tadi disampaikan yang sangat keras ya, keras itu keras di hati, maksudnya begini Mom. Saya sangat terinspirasi dengan yang terjadi pada teman-teman kita di Lampung. Apa itu? Nah,
saya sudah melakukan kepada teman-teman kita seperti Bapak Nerius tadi, orang yang kemarin itu hangus tinggal 5, terblokir tinggal 5, tinggal 4 gitu, memang saya datangin untuk ditutup semua, jadi 14 itu semuanya hidup, semuanya on fire. 5, maaf, akun yang awalnya 5 atau awalnya 4, itu yang pertama. Tapi ya sudah, ini masa promo sudah habis. Nah, saya ingin Momli bercerita, yuk kita bikin tantangan sendiri. Ini kita promo untuk kita, dari kita, dan untuk kebersamaan kita, dan untuk kegotong royongan kita. Kalau di Lampung, satu orang itu mesti di dalam referralnya itu tersusun sampai 100 orang. Jadi saya kemarin sempat menghitung-hitung nih, siapa yang saya referral, siapa yang hangus. Nah, kalau kita melakukan itu, maka ketika kita meeting, kita HK dimanapun, kita akan sharing lebih detail, lebih rinci, gitu. Ketika mana mitra kita yang belum yes, apa masalahnya, kemudian betul-betul kita antar. Bukan hanya seperti selama ini barangkali, yuk kemana kita dampingi, yuk kita ke HK diundang. Tetapi mungkin kita punya hitung-hitungan betul. Nah, barangkali tidak 50 member ya, mungkin di bawahnya. Nah, ini bagaimana, Mumbi? Keras ini, Mum. Mahasiswa nanti ya, nanti episode kedua, Mum. Yang ini dulu, Mum. Eh, ya memang harus harus ada apa namanya? Ada dorongan ya, harus ada keputusan untuk berarti mensponsori ya, Pak ya. Maksudnya begini, kan kalau disusun rapi, referral 3 ya, kalau kita referral 3 itu, referral sponsor itu kan ya teknik di kita, susun rapi kan ya susun. Nah, ikut KPS 1 sampai 10, yang 88572 itu kan 1, 3, 3, 9, dan seterusnya. Yang itu sudah haknya susun rapi, sistemnya susun rapi, yang kita sudah percaya, gitu. Yang maksud saya adalah ketika kita sudah join, kemudian kita mereferral 3, kita ini kan leader nih. Kita tempel juga mitra kita itu supaya dia juga yes, ini juga yes, ini juga yes. Kemarin saya cek semua ini mana yang kemarin tidak yes kan hangus itu. Nah, yang hangus itu saya minta orang-orang ini tutup. Jadi saya tadi sambil posting-posting ini pun masih harus saya selesaikan ini setelah Zoom ini. Masih ada yang kurang. Gitu. Saya sempat salah juga, contoh ini untuk teman-teman saya share ya, ini penting ya. Teman-teman, tadi saya itu saking ini capek ya, karena saya nggak pakai laptop. Pencet, saya ini transfer uang, jadi saya ibaratkan begini. Admin, tolong ini di apa namanya untuk top up saldo, namanya Ibu Maria Lili, bla 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 bla, tapi nomor HP-nya saya 08 ini 4587, masuklah ke saya. Admin balas di WA, sudah kakak, saya cek akunnya Momli. Min, ini belum, gitu. Loh, konfirmasi ke saya, loh kan nomor HP-nya ini, HP saya cek. Jadi 700 masuk ke akun saya, teman-teman. Nah, gitu. Kemudian saya ceritakan kronologi. Min, maksud saya adalah ini Momli. HP-nya salah karena saya yang proses, sehingga HP-nya HP saya. Bisa enggak dimasukkan ke akun Momli? Karena Momli mau tutup yang berapa? Yang 9 cabang gitu. Nah, akhirnya mengerti admin itu, diambillah dari saya, dipindah ke akun Momli. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini satu informasi yang saya alami sendiri gitu. Yang saya alami karena apa? Tangan saya keriting, capek. Saya cek, oh nggak ada, saya bingung gitu. Gitu. Ternyata memang inilah kita pentingnya ikut Zoom mendoakan admin. Satu, peran admin. Yang kedua, peran sistem. Jadi admin ini dengan sistemnya itu bisa menyelesaikan persoalan kita yang sejauh itu. Jadi ini juga sangat penting untuk Pak Bumes, untuk teman-teman semua. Bukan seperti cerita saya kemarin, saya tuh ditagih sama admin, saya ulang-ulang lagi nih. Gara-gara apa?
saya bikin tutor join. Ada teman saya, mitra saya tanya kayak Pak Gomez, oh begini, 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 begini. Baru ini diupload ya, ini contoh uploadnya ya. Yang terakhir ini daftar sekarang. Tapi ini kepencet teman-teman. Nah sementara yang saya upload itu apa? Yang saya upload adalah stroke token listrik. Masuk ke orang contoh yang nggak jelas tadi namanya. Loh, tiba-tiba saya punya referral siapa tadi? Bambang. Loh, Bambangnya ini nggak ada. Gara-gara stroke itu saya ditagih, saya cari. Loh, saya karena nggak merasa, saya tanya, Min, mana masalahnya? Akhirnya saya dikasih story. Begitu Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya adalah, Pak Ibu, yuk cerita ini, mari kita komunikasi dengan admin juga di apa ya, belajar, kita sama-sama belajar. Ini satu pelajaran saya berbagi, begitulah. Begitu. Nah, kalau yang tadi itu maksud saya ya tadi, nah, kita punya mitra itu berapa, berpengalaman dari Pak Doli di Lampung, nah saya ingin duplikasi di sini, dan saya ingin ngajak teman-teman gitu. Yang belum yes, yuk kita datangin. Kalau perlu kita datangin bareng-bareng gitu. Kalau tidak diundang, didatangin. Terus suruh catat nama berapa orang, kita datangin juga gitu. Kenapa? Ya saya masih ingin menerapkan bolang untuk datang ke teman, selesai daftar saya 1-2 jam sehari saya datangin. Walaupun saya jumpa anjing, saya bangga. Padahal takutnya bukan main. Tapi catatan saya sudah ketemu dengan anjing, digonggong. Oh ternyata anjing gonggongannya ya seperti itu. Merinding juga teman-teman. Begitu Mom, silakan Mom. Tapi Mom. Oke, iya, iya, iya. Memang idenya bagus, Pak. Tapi memang kita promo juga terbatas waktu ya. Hanya sampai jam malam ini, jam 12 malam ini gitu. Ya, tidak tahu kalau kemudian ke depan akan ada diadakan promo lagi atau diperpanjang. Tapi kalau apa yang menjadi idenya Pak Mansur tadi bagus ya. Perlu, maksudnya benar-benar kita memang dari awal kita memang harus punya catatan ya. Orang-orang yang ada bersama dengan kita, di bawah kita, ada yang belum yes itu, nah saatnya lah kita yes-kan gitu. Bisa menggunakan saldo sponsor dari kita gitu. Bukan sponsor yang dari aplikasi, tapi kita yang menjadi sponsor begitu. Jadi mari Bapak Ibu, kesempatan ini memang masih ada berapa jam, masih bisa dilakukan. Ayo di yes-kan yang belum yes ya. Supaya apa? Yang tadi saya sampaikan, ketika ada senggolan-senggolan itu nggak terlewatkan. Kenapa? Karena akunnya hidup, akunnya aktif. Ya, sehingga senggol yang tadi saya bilang 1.650, 775, iya 775 rupiah, itu semuanya masuk gitu. Kali banyak loh Bapak Ibu, kali banyak. Jadi kalau kali banyak itu berarti ya lumayan lah kalau 1 bulan. Oh enggak, yang aktif itu yang sekarang senggolannya ada aktif, sehari itu bisa 90.000. Nah, kalau sehari 90.000 atau kisaran lah 100.000. Sebulan berapa Bapak Ibu? Sebulan 3 juta loh, nggak main-main. Jadi, ayo yang belum aktif, mari diaktifkan. Gunakan donor sponsor atau sponsori referral Anda. Ya, jangan pernah rugi, jangan pernah takut rugi karena pasti akan kembali. Itu benih nggak akan sia-sia. Ibaratnya nih, kalau kita mensponsori orang, benih kita tuh jatuh di tanah yang subur. Dia akan tumbuh dan dia akan berbuah lebat. Dan akan kembali otomatis ke akun Anda masing-masing. Oke? Itu saja boleh saya sampaikan. Semangat dan antusias selalu. Itu saja dari saya Pak Mansur. Dan dari saya salam 5 pilar. Salam sehat, salam sejahtera. Terus semangat. Gapai mimpimu bersama KLPI. God bless you all. Baik, Bapak Ibu kita tutup sekalian dengan closing statement dari Ibu Pendeta kita. Salam 5 pilar, salam 5 miliar. Salam 5 pilar, salam 5 miliar. Salam 5 pilar.